Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Neng Alin Nuratul Ma'ruf dengan NPM 192151061. Di sini, saya akan sedikit menjelaskan mengenai isi proposal yang saya buat dengan judul Pengaruh Model Problem-Based Learning berbasis Open-Ended terhadap kemampuan pemahaman konsep matematis dan kecerdasan logis matematis. Nah, langsung saja untuk yang pertama, latar belakangnya. Nah, berdasarkan hasil dari observasi yang dilakukan oleh Zelmi, di mana Zelmi ini melakukan observasinya di SMAN X bahwa pembelajaran matematika yang dilakukan guru di kelas masih menggunakan model pembelajaran langsung dengan metode ceramah, tanya jawab, dan juga penugasan. Sehingga dalam proses pembelajaran matematika, peserta didik menjadi pasif karena pembelajarannya itu berpusat pada guru. Nah, selain itu, berdasarkan wawancara dengan guru bidang studi matematika, diperoleh informasi bahwa masih banyak peserta didik yang lupa dengan konsep pembelajaran matematika yang telah dipelajari sebelumnya. Hal ini membuktikan bahwa pemahaman konsep matematika peserta didik ini masih rendah. Nah, oleh karena itu, di sini saya akan mencoba metode pembelajaran baru, bukan baru, tapi yang tidak digunakan dalam pembelajaran gurunya gitu, yaitu model problem based learning gitu ya. Nah, untuk rumusan masalahnya yang pertama yaitu apakah terdapat pengaruh model problem-based learning berbasis open-ended terhadap kemampuan pemahaman konsep matematis peserta didik. Kemudian yang kedua, apakah terdapat pengaruh model problem-based learning berbasis open-ended terhadap kecerdasan logis matematis peserta didik. Nah, untuk definisi operasionalnya, yaitu yang pertama ada kemampuan pemahaman konsep matematis, kemudian ada kecerdasan logis matematis, kemudian ada model problem-based learning, dan juga ada open-ended. Nah, kemudian untuk tujuan penelitiannya itu yang pertama ialah untuk mengetahui pengaruh dari model problem-based learning berbasis open-ended ini terhadap kemampuan pemahaman konsep matematis. Dan yang kedua ialah untuk mengetahui pengaruh model problem-based learning berbasis open-ended ini terhadap kecerdasan logis matematis dari peserta didik itu sendiri. Nah, untuk manfaat penelitiannya ini diharapkan dari penelitian ini akan ada manfaat yang bisa diambil oleh peneliti, guru, dan juga peserta didik yang terlibat dalam penelitian ini. Kemudian untuk landasan teoritisnya yang pertama ialah pemahaman konsep matematis. Nah, kemampuan pemahaman konsep matematis adalah kemampuan peserta didik untuk menjelaskan dan mengerti ide yang abstrak, kemudian dikaitkan dengan notasi atau simbol matematika yang relevan dan digunakan pada berbagai situasi yang berbeda hingga mampu menyimpulkan suatu konsep tersebut dengan rangkaian penalaran yang logis. Nah, untuk indikator dari kemampuan pemahaman konsep matematis itu ada 7 gitu. Yang pertama, menyatakan ulang sebuah konsep yang telah dipelajari. Kemudian yang selanjutnya, mengklasifikasikan objek berdasarkan dengan konsepnya. Kemudian memberikan contoh dan bukan contoh dari setiap konsep. Kemudian menyajikan konsep dari berbagai bentuk representasi matematis. Kemudian mengembangkan syarat perlu dan syarat cukup dari suatu konsep. Kemudian menggunakan dan memanfaatkan serta memilih prosedur atau operasi tertentu, dan yang terakhir ialah mengaplikasikan konsep atau algoritma pada pemecahan masalah. Kemudian untuk yang selanjutnya ialah kecerdasan logis matematis. Nah, kecerdasan logis matematis ini adalah kemampuan seseorang dalam menganalisa pola pola angka atau menghitung dan juga memecahkan masalah dengan menggunakan kemampuan berpikir secara deduktif dan induktif disertai argumentasi yang logis. Nah, sedangkan untuk komponen dari kecerdasan logis matematis ini ada 5 gitu. Yang pertama ialah perhitungan secara matematis, kemudian berpikir secara logis, kemudian pemecahan masalah, pertimbangan
kognitif dan perkembangan deduktif, dan yang terakhir ialah ketajaman pola serta hubungan-hubungannya. Nah, kemudian yang selanjutnya ialah model problem-based learning. Problem-based learning adalah model pembelajaran yang melibatkan peserta didik untuk bekerja sama untuk mencari solusi dari sebuah permasalahan sehingga peserta didik dapat memiliki keterampilan dalam menyelesaikan masalah serta mampu mengembangkan kemampuan berpikir tingkat tinggi. Sintaks dari model problem-based learning ini, yang pertama ialah orientasi peserta didik pada masalah, kemudian yang kedua mengorganisasikan peserta didik untuk belajar, kemudian yang ketiga membimbing penyelidikan individual maupun kelompok, kemudian yang keempat mengembangkan dan menyajikan hasil karya, dan yang terakhir ialah untuk menganalisis dan mengevaluasi proses pemecahan masalah. Kemudian, untuk yang terakhir ialah open-ended. Open-ended yaitu sebuah pendekatan pembelajaran dengan menyajikan suatu permasalahan yang bersifat terbuka, sehingga peserta didik dapat menyelesaikan permasalahan tersebut dengan berbagai alternatif penyelesaian. Nah, kemudian penelitian yang relevan. Nah, penelitian yang saya gunakan sebagai acuan agar tidak terjadi penelitian yang sama, yaitu dari penelitian yang dilakukan oleh Zelmi Asnila pada tahun 2015 dengan judul Pengaruh Penerapan Model Problem-Based Learning terhadap kemampuan pemahaman konsep matematis kelas 10 SMA Negeri 3 Tambusai. Ya. Kemudian penelitian yang kedua ialah yang dilakukan oleh Eka Septiabudi Asih pada tahun 2019 dengan judul Pengaruh Model Problem-Based Learning terhadap Pemahaman Konsep Matematis Siswa Kelas 8 SMP Negeri 7 Bandar Lampung, dan penelitian yang terakhir ialah penelitian yang dilakukan oleh Latifah Hanum pada tahun 2021 dengan judul Pengaruh pendekatan open-ended terhadap kemampuan pemahaman konsep matematis siswa SMP. Kemudian untuk hipotesis penelitiannya yaitu terdapat peningkatan kemampuan pemahaman konsep peserta didik SMA ini secara signifikan setelah diterapkannya model problem-based learning yang berbasis open-ended. Kemudian untuk prosedur penelitiannya yang pertama ada metode penelitian, di mana pada penelitian ini peneliti menggunakan metode kuantitatif dengan jenis desain control group pretest post-test design. Nah, untuk variabel penelitiannya yaitu ada dua, yang pertama variabel terikat dan juga variabel bebas, di mana variabel terikat dalam penelitian ini adalah kemampuan pemahaman konsep matematis dan juga kecerdasan logis matematis. Sedangkan untuk variabel bebas dalam penelitian ini adalah model problem-based learning yang berbasis open-ended. Kemudian untuk populasi dan sampelnya, di mana populasinya yaitu seluruh siswa SMA kelas 11, maaf ya, itu salah ketik, maaf, harusnya kelas 11. Kemudian untuk sampel penelitiannya adalah siswa kelas 11 4 sebagai kelas eksperimen dan siswa kelas 11 5 sebagai kelas kontrol. Di mana tadi desain penelitian yang digunakan adalah control group pretest post-test design, yang mana desainnya itu adalah seperti ini, di mana nanti kelas eksperimen dan kelas kontrol sama-sama diberikan pretest, namun yang diberikan perlakuan hanya kelas eksperimen, agar kita bisa membandingkan apakah model problem-based learning yang berbasis open-ended tadi berpengaruh atau tidak, gitu ya. Nah, kemudian untuk post-testnya itu nanti diberikan di kedua kelas. Nah, kemudian untuk teknik pengumpulan datanya menggunakan 3 teknik. Yang pertama itu ada tes, yaitu digunakan untuk mengetes kemampuan pemahaman konsep dari matematis dari siswa itu sendiri. Kemudian angket itu untuk melihat kecerdasan logis dari matematis, map dari siswa gitu ya.
Kemudian yang terakhir adalah wawancara untuk menguatkan hasil tes dan juga angket. Nah, kemudian yang selanjutnya, instrumen penelitian gitu ya, di mana instrumen penelitian ini ada 2 gitu. Yang pertama, instrumen untuk kemampuan pemecahan, konsep matematis dan juga instrumen kecerdasan logis matematis, serta nanti juga ada pedoman wawancara apabila, wawancara tersebut merupakan wawancara terstruktur. Kemudian, teknik analisis yang digunakan atau yang diajukan dalam pengujian, instrumen tes uji coba atau tes yang digunakan untuk melihat kemampuan pemahaman konsep matematis ini, yang pertama ada analisis validitas, analisis reliabilitas, kemudian analisis tingkat kesukaran, dan juga ada analisis tingkat pembeda. Nah, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Untuk lebih jelasnya, teman-teman bisa buka proposal penelitian kuantitatifnya. Jika ada pertanyaan, boleh diajukan di kolom komentar. Terima kasih. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.